Selamat pagi saudara, selamat kita jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada hari ini kami ada di hari yang baru dan kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu kita mengerti adalah terang bagi jalan kita, pelita bagi kehidupan kita. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, kita mau berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami datang bersyukur kepadamu karena kami lagi sudah ada di hari yang baru oleh kemurahan-Mu. Kau pelihara dan lindungi kami sepanjang malam, dan pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada oleh anugerah dan kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sangat bersyukur, dan kiranya hati kami pagi hari ini boleh terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua, biar hati kami terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, segala pekerjaan roh kegelapan yang mau mengganggu, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami hanya undang mari Roh Kudus menyertai pemberitaan firman Allah, sehingga firman Allah boleh menjadi berkat bagi kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami sedia menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Beberapa hari ini kita membicarakan tentang kesetiaan, ya. Buah roh tentang kesetiaan. Pagi hari ini saya bicara tentang kesetiaan Allah dan kesetiaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita mulai membaca di dalam firman Allah. Roma pasal 3 ayat yang ketiga. Sekali lagi, kitab Roma pasal 3 ayat 3. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Nah, kita lihat di sini bahwa Allah itu setia. Dia adalah contoh teladan bagi kita. Ya, manusia ada yang tidak setia. Allah memberikan teladan bagi kita tentang kesetiaannya menjalankan tugasnya. Ya, Dia di sorga diutus oleh Bapa dari tempat yang mulia, tempat yang indah. Dia harus datang ke dalam dunia. Itulah tugasnya, dan dia menjalankan tugasnya. Saudara, kita tahu bagaimana keadaannya. Dia datang ke dalam dunia bukan dalam kemewahan, tapi dia datang untuk menderita. Lahir, tidak ada tempat untuk dia dilahirkan. Hanya sebuah kandang, satu tempat yang tidak layak. Setelah dia lahir, dia dikejar-kejar. Dia hidup dalam penderitaan. Sampai setelah dia dewasa, menjalankan tugas-tugasnya. Dan sebelum dia mengakhiri tugasnya, dia ada di Taman Getsemani. Di sana kita melihat bagaimana penderitaan yang besar di dalam kehidupannya. Penderitaan yang luar biasa. Yesus sebagai Allah, dia juga sebagai Tuhan, tetapi dia merasa begitu berat. Dia sudah tahu apa yang harus dialami di depannya, apa yang harus dia derita ke depannya di hari-hari berikutnya. Saudara, sampai dia berdoa di Taman Getsemani. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa waktu dia berdoa, tetes-tetes keringatnya seperti darah. Jadi kita lihat bagaimana pergumulannya yang begitu berat. Tetapi saudara, tugas, kewajiban, visi yang diberikan kepadanya dengan begitu tekun dia harus kerjakan. Di Taman Getsemani dia beroleh kekuatan karena dia sudah tahu dia akan dianiaya, dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa sampai dia mati tergantung di atas kayu salib. Dia setia melakukan semua itu buat siapa? Buat saya dan buat saudara. Dia setia, dia berikan teladan. Saya kira kita tidak ada manusia yang menderita seperti penderitaan yang dia alami. Tapi bukan sampai di kayu salib dia mengerjakan penderitaan kita, tetapi sampai sekarang, sampai akhir zaman, dia tetap setia melakukan
kewajiban, tugas yang dipercayakan, yaitu untuk memelihara dan melindungi kita anak-anak Tuhan. Nah saudara, kesetiaan bagi kita juga dimintakan setia terhadap Tuhan. Saudara, kalau kita membaca di dalam Amsal 19 ayat 22, Amsal 19 ayat 22 berkata, bagian A saja saya baca, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Jadi inilah yang dikehendaki oleh manusia. Kesetiaan, ini manusia saudara. Dia ingin pasangannya setia. Dia ingin supaya pekerja-pekerjanya setia kalau dia seorang pemimpin. Ya, pengusaha-pengusaha, usaha-usaha, teman-teman usaha supaya setia. Sahabat-sahabat memerlukan kesetiaan, apalagi Tuhan. Ya, kesetiaan Allah mau, yang diinginkan Allah banyak berbicara, rasul-rasul, nabi-nabi banyak berbicara supaya anak-anak Tuhan setia. Diperlukan kesetiaan di dalam kehidupan kita umat manusia. Allah telah memberikan teladan bagaimana dia setia melakukan tugasnya. Saudara, sebenarnya Allah meminta kita setia atau supaya ada kesetiaan di dalam hidup kita bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi itu untuk kepentingan kita masing-masing supaya kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Tetapi ada banyak hal yang mengganggu anak-anak Tuhan sehingga membuat mereka tidak setia. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus pasal 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3, Rasul Paulus berkata seperti ini. Tetapi aku takut, kata Rasul Paulus, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Hawa diperdayakan oleh iblis. Iblis memakai firman Allah dengan diputar balikkan. Itulah pengajaran yang sesat. Firman Allah yang disampaikan diputar balikkan. Nah ini yang dikhawatirkan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saya kira bukan jemaat di Korintus saja, tetapi bagi kita anak-anak Tuhan. Hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang sesat. Kita harus mengerti kebenaran firman Allah supaya kita tidak disesatkan, tidak menerima firman Allah yang diputar balikkan. Kita harus membaca banyak firman Allah, mendengar banyak firman Allah supaya kita mengerti tentang pekerjaan firman Allah yang benar. Jadi kita lihat bahwa pertama-tama yang membuat anak-anak Tuhan terjerat dalam ketidaksetiaan, saudara, adalah pengajaran yang sesat. Saya tidak berbicara panjang. Ada 3 hal. Yang pertama yaitu pengajaran yang sesat. Kedua adalah cinta akan dunia ini. Paulus kehilangan sahabatnya yang bernama Demas. Di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-10 dikatakan Demas telah meninggalkan pelayanan. Karena apa? Cinta akan dunia. Dunia memang semakin indah. Dunia memang menarik. Bagi kesenangan tubuh jasmani ini. Dunia menawarkan begitu banyak kesenangan, kemewahan, keindahan bagi dunia ini. Sehingga kita terjerat olehnya. Ada anak-anak Tuhan yang terjerat olehnya. Mereka terlalu sibuk dengan keindahan, kemewahan, kesenangan dunia. Sampai mereka lupa kepada Tuhan. Inilah yang membuat anak-anak Tuhan tergoda. Godaan-godaan dunia membuat mereka tidak setia. Mengubahkan kesetiaan mereka menjadi tidak setia. Inilah hal-hal yang menjadi sebuah ketertarikan, menarik kita keluar dari kesetiaan kita terhadap Allah. Dan yang ketiga adalah penderitaan-penderitaan, ya. Kesukaran-kesukaran hidup.
sakit penyakit dan banyak hal. Di dalam Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-1, saya ingin membaca ini. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-1. Kita akan lihat, Yakobus 5 ayat 11. Saya bacakan di sini Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub sebagai contoh, bukan penderitaan yang ringan, ya. Seringkali kita menderita susah karena kematian orang-orang yang kita kasihi. Kita kehabisan penderitaan karena berkat, mencari berkat, kekurangan, dan banyak hal lain lagi, saudara. Sakit penyakit seperti apa yang Ayub alami, tetapi dia tetap setia. Salah satu arti dari kesetiaan adalah tekun. Dia tetap tekun dalam pengharapannya. Dia tetap tekun dalam imannya. Dia tetap tekun dalam kepercayaannya. Sehingga kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kita sudah mengetahui apa yang akhirnya Tuhan sediakan bagi Ayub. Saudara, inilah hal-hal yang seringkali menggoda kita, mengalihkan perhatian kita dari Tuhan, sehingga membuat kita tidak setia, menyesatkan kita, ya, membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi mari, sebagaimana tadi kita dengar bahwa firman Allah mengatakan kesetiaan itu mempunyai pengertian juga adalah berpegang teguh kepada firman Allah sehingga tidak tersesat oleh pengajaran sesat. Demikian juga kita berpegang teguh kepada Tuhan sehingga godaan-godaan dunia tidak bisa menarik kita sampai penderitaan-penderitaan. Kita harus tetap tekun melewati penderitaan ini. Itulah yang disebut kesetiaan. Berpegang teguh kepada Tuhan, tetap tekun di dalam kehidupan kami, mempertahankan keselamatan. Ya, itulah firman Allah. Saya boleh katakan, untuk kita setia, kita tetap berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali lagi saya katakan, mari kita mempunyai satu kerinduan dan kesepakatan untuk berkata dan menjalankan hidup kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Maka firman Allah katakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, kalau pada pagi hari ini firman Allah boleh menerangi kami untuk menjaga kehidupan kami sehingga kami tetap setia, memiliki kesetiaan terhadap Tuhan. Tidak ada godaan, perkara-perkara dunia, penderitaan-penderitaan yang boleh mengalihkan atau membuat kami keluar daripada kebenaran firman Allah. Tetapi kami mau berpegang teguh dan tekun di dalam Engkau, yaitu kami mau hidup setia. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh maju terus di dalam mengiring Engkau sampai kami boleh berjumpa dengan Engkau di dalam kerajaan sorga. Terima kasih memberkati dan menyertai kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kiranya itu semua boleh mempermuliakan Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan kami menjadi berhasil dalam perlindungan Allah sepanjang hari ini. Kami akhiri renungan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam
dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan